Novel 9 Matahari, Bab 541. Baru saja, klan monster kuno yang berada di tahap akhir di alam suanya langsung dibunuh oleh Ye Yunfei, membuat pemuda asing ini merasa sangat iri terhadap Ye Yunfei. Setelah beberapa diskusi, akhirnya mereka sepakat untuk berperang bersama. 12 pemuda asing yang tersisa berbaris, berdiri berhadapan dengan Ye Yunfei, penuh dengan niat membunuh. Ini tidak adil, 12 melawan 1, tidak tahu malu. Apakah ini yang disebut kebanggaan kalian makhluk asing? Sangat tidak terhormat untuk mengalahkan satu dari 12. Yunfei, jangan terpengaruh oleh mereka, kata Penatua He dari Akademi Tao, serta penguasa kota kuno dan orang kuat lainnya dari generasi yang lebih tua yang bergabung dalam diskusi tersebut. Namun, di ujung lain jurang ruang, tidak ada suara sama sekali, dan hanya keheningan yang terdengar. Kalian selalu berteriak bahwa kita harus berjuang bersama-sama. Sekarang, apakah kalian takut dan tidak berani bertarung? Tanya klan iblis kuno muda dengan tatapan sinis. Tidak perlu menyesalinya lagi. Ini adalah permintaannya, kata seorang pria muda berjubah ungu dengan 9 naga emas bersulam dengan cibirannya. Pemuda-pemuda lain dari luar negeri juga menatap Ye Yunfei dengan mata membunuh. Di antara 12 pemuda, 7 diantaranya adalah ras iblis kuno, 3 manusia, dan 2 lainnya berasal dari ras alien yang kuat. 12 semut, hancurkan mereka sampai mati. Mengapa harus takut? Tanya Ye Yunfei tanpa rasa takut. Bunuh dia, kata 12 pemuda asing dengan marah saat mendengar kata-kata tersebut. Mereka selalu meremehkan prajurit dari benua langit yang mendalam, dan merasa seperti semut. Tak disangka, sekarang ada seorang prajurit dari benua langit yang mendalam yang sangat membenci mereka. Ini tak bisa ditoleransi. Boom! 12 tekanan energi melonjak ke langit dengan ganas, membuat ruang ini bergemuruh dan bergetar. 7 klan monster kuno memimpin serangan, melepaskan energi monster yang mengepul dan 7 pasang cakar monster yang berkedip-kedip terus membesar, seolah merobek ruang dan meledakkan Ye Yunfei dari sudut yang berbeda. Semua 7 monster purba muda ini adalah monster muda terkenal dan ketujuh monster itu bergabung untuk menjadi sangat menakutkan. Keluar, dihadapkan dengan serangan 7 klan monster kuno, Ye Yunfei maju meninju tanpa menghindar atau mengelak. 29 juta kati kekuatan fisik menyertai tinjunya. Pukulan ini, tanpa menggunakan teknik pukulan apapun, hanya murni kekuatan fisik. Booming, pukulan kuatnya menerjang ke depan. Di bawah kekuatan yang sangat besar, semuanya hancur berkeping-keping. Pada saat itu, bahkan ruang dan waktu terasa mandek. Ledakan. Pukulan Ye Yunfei bertabrakan dengan serangan 7 klan monster kuno. Dalam keheranan semua orang, ketujuh monster kuno itu menyemburkan darah secara bersamaan dan terlempar ke belakang. Dengan kekuatan fisik sebesar 29 juta kati, ia sudah mampu melawan penguasa 3 alam gua. Apalagi, hanya ada beberapa alam cair yang misterius. Dia terlalu kuat, mari kita pergi bersama, sebuah klan monster kuno meraung. Raungannya belum berakhir, memanggil. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, dan berteleportasi ke seorang manusia muda. Itu adalah Jin Wu yang baru saja bertarung. Mencari kematian, wajah Jin Wu berubah drastis, dan dia meraihnya dengan punggungnya, dan pisau panjang hitam muncul di tangannya, dan guntur meledak di bilahnya. Kaca, dengan pisau di tangannya, dia memegang pisau di kedua tangannya dan menebasnya. Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang spiritual membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan mencekiknya. Ah! Jin Wu berteriak. 5 pedang spiritual mencekiknya berkeping-keping. Dia hanya pada tahap awal Suanya Rilem, bagaimana dia bisa menghentikan formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen Ye Yunfei? Memanggil. Ye Yunfei memamerkan sosoknya, berteleportasi ke klan monster kuno, dan meninju. Roar, klan iblis kuno yang dibombardir oleh Ye Yunfei dengan tinjunya meraung marah. Dia melemparkan metode rahasia dari klan iblis kuno, lengan iblis membengkak dengan cepat, beberapa kali lebih tebal, dan meninju Ye Yunfei. Ledakan, tinju Ye Yunfei bertabrakan dengan tinju monster kuno itu. Puff, lengan klan iblis kuno itu hancur berkeping-keping, lalu bahu, batang tubuh, anggota badan, dan kepalanya hancur berkeping-keping satu persatu. Pada akhirnya, seluruh orang itu berubah menjadi awan kabut darah. Kematian. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam muncul di belakang Ye Yunfei seperti awan asap hitam,
memegang belati merah gelap di tangannya, menikam Ye Yunfei tanpa suara. Pria berjubah hitam ini bukan manusia, tapi milik klan bayangan. Perlombaan ini secara alami bagus dalam keterampilan tubuh dan pembunuhan. Terdengar ledakan, dan belati merah gelap menusuk punggung Ye Yunfei, membuat dentang metalik. Kemudian, belati merah tua ini tidak bisa lagi menembus sedikitpun. Tubuh Ye Yunfei meledak menjadi semburan cahaya hijau, dan seluruh tubuhnya seperti dilemparkan dari safir. Tubuh Kaisar Jiamuking telah mencapai alam. Bahkan jika dia dipukul oleh master dari alam ke-6 gua, dia mungkin tidak bisa membunuh Ye Yunfei. Terlebih lagi, itu adalah serangan dari seorang prajurit cair misterius. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Ye Yunfei berdiri diam di sini, pemuda asing dengan kekuatan level cairan yang dalam ini tidak akan dapat melukai tubuh Ye Yunfei. Bagaimana bisa? Pria berjubah hitam itu tertegun sejenak. Ledakan, Ye Yunfei meninju backhand, menghancurkan kepala pria berjubah hitam itu di tempat. Begitu saja, Ye Yunfei membuat 3 gerakan berturut-turut, membunuh 3 orang berturut-turut. Itu sangat ganas. Semua orang lebih dekat bersama. Jangan beri dia kesempatan untuk menyerang mereka satu persatu. Petik 2. 9 pemuda asing yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat bergerak mendekat, bersiap untuk saling berpelukan untuk kehangatan. Mereka tahu bahwa jika mereka menyerang secara terpisah, tidak satupun dari mereka akan menjadi lawan Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit dan menghilang. Hei, bagaimana dengan anak itu? Ke-9 pemuda asing semuanya tercengang, dan mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka satu demi satu untuk mencari jejak Ye Yunfei. Hati-hati, dia ada di atas sana. Tiba-tiba, klan monster kuno dengan kekuatan tahap akhir dalam keadaan cair yang dalam meraung. Namun, sudah terlambat. Gemuruh, sebuah kaki tebal dengan diameter lebih dari 2 meter, membawa kekuatan fisik yang mengerikan, turun dari langit. Kaki itu panjangnya 7 atau 8 meter. Bang-bang, kaki besar ini sangat cepat, dan terus menghentak, setiap kali menginjak, meninggalkan kawah besar di tanah yang dalamnya lebih dari 10 meter. Jika seseorang tidak bisa bernapas, ada 6 pemuda asing yang tidak bisa melarikan diri, diinjak-injak sampai mati di tempat dan berubah menjadi daging tipis. Ye Yunfei tidak hanya mengembangkan kekuatan supernatural fisik dari lengannya, tetapi juga kekuatan supernatural fisik dari kakinya. Sangat kejam, menyaksikan adegan ini, semua orang tidak bisa menahan napas. Lari. 3 pemuda asing yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bertarung lagi, jadi mereka berbalik dan melarikan diri kembali ke jurang ruang angkasa. Haha, apakah kamu ingin melarikan diri sekarang? Sudah terlambat. Ye Yunfei tertawa keras dan menunjuk. Bas, 5 pedang spiritual membentuk 5 elemen formasi pedang Suxian dan mencekiknya. Ketiga pemuda asing itu telah lama kehilangan semangat juang mereka. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan ilmu pedang Ye Yunfei yang luar biasa? Engah-engah, 3 pemuda asing semuanya dicekik berkeping-keping. Bas, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan bergerak, dan 5 pedang spiritual terbang kembali, berlama-lama di sekitar tubuhnya, bersenandung terus-menerus, dan kekuatan pedang itu mencengangkan. 15 pemuda asing, semuanya musnah. Novel 9 Matahari, Bab 542. Saat ini, dalam sekejap mata yang singkat, suasana menjadi hening. Baik itu para prajurit dari benua langit yang mendalam maupun tentara asing di seberang jurang ruang angkasa, semuanya diam tanpa suara. Mata semua orang tertuju pada Ye Yunfei. 15 pemuda dari tempat lain awalnya adalah monster muda yang luar biasa, namun di hadapan Ye Yunfei, mereka selemah 15 ekor ayam. Dalam sekejap, mereka semua tewas. Haha, Ye Yunfei menang. Benua langit kita yang mendalam menang. Tiba-tiba, seseorang di atas kota pelindung batas tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Kami menang. Profound Sky Continent kami menang. Teriak para siswa Akademi Taois dengan wajah memerah karena kegembiraan. Di antara mereka, Wu Heishan berteriak paling keras, memuji keperkasaan bosnya. Kedua gadis, Xiao Hui dan Wenzi, juga merasa gembira melihat Ye Yunfei yang berdiri dengan gagah di belakang. Awalnya, di Akademi Yuanyu, semua orang memanggilnya sia-sia, tapi sekarang, di depan seluruh prajurit Profound Sky Continent, dia membunuh 12 pelaku kejahatan muda berturut-turut, membawa kemuliaan bagi Profound Sky Continent kita. Namun,
dia pasti telah sangat menderita di sepanjang jalan, kata Su Qingluo sambil menatap punggung Li Yunfei dengan mata yang indah. Hehe, kamu memang layak menjadi penerus yang dipilih oleh kepala penjaga Taois. Para pejabat senior Akademi Tao sangat senang. Sial, kekuatannya sangat kuat. Di tim sekte Kamikaze, seorang pemuda berbaju ungu menatap punggung Li Yunfei dengan mata enggan, mengepalkan tinjunya, dan wajahnya terdistorsi. Itu adalah Qin An. Dia telah bergabung dengan sekte Kamikaze dan telah menjadi murid inti dari sekte Kamikaze, dan merupakan objek pelatihan utama. Dia memiliki tubuh roh surgawi dan menerima pelatihan intensif. Dalam waktu singkat, potensinya meledak, dan dia menerobos ke tahap awal keadaan cair yang dalam satu tarikan nafas. Setelah menerobos ke tahap awal alam cairan mendalam, dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan dia juga mendapatkan kembali perasaan sebagai seorang jenius, diperlakukan seperti seorang jenius oleh bintang-bintang ketika dia berada di kota bulan purnama. Tapi, sekarang, menyaksikan Ye Yunfei membunuh ke-15 pemuda asing dengan kekuatan cairan yang dalam seperti memotong melon dan sayuran. Kepercayaan dirinya hancur lagi. Ho, sialan, kejahatannya keji. Kamu benar-benar membantai begitu banyak jenius muda kita. Nah, kamu pantas mati. Bunuh dan balaskan 15 jenius muda yang mati secara tragis. Saat ini, melintasi jurang ruang, akhirnya terdengar suara gemuruh. Masing-masing dari 15 pemuda asing yang dibunuh oleh Ye Yunfei memiliki latar belakang yang kuat. Mereka adalah para jenius muda yang terutama dibudidayakan oleh berbagai kelompok etnis atau kekuatan. Di antara mereka, beberapa di antaranya adalah keturunan dari beberapa tokoh besar, tetapi mereka jatuh di sini. Boom, saya melihat bahwa di jurang ruang angkasa, ada banyak alien yang berjalan mendekat. Musuh yang kuat dari luar wilayah sedang menyerang. Semua orang turun dan bunuh musuh. Petik 2. Tuan Kota Kuno melihat orang-orang dari luar wilayah yang berjalan dari jurang ruang. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan segera menjadi waspada. Jelas, orang-orang dari luar wilayah ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Semuanya, masuki jurang luar angkasa dan cegat alien. Jurang spasial ini awalnya merupakan bagian dari dinding batas benua langit mendalam kita. Ini berisi sejumlah besar hukum langit dan bumi dari benua langit kita yang mendalam. Aturan ini akan mengusir orang dari luar wilayah. Karena mereka bukan makhluk dari dunia kita, jika mereka ingin melintasi dunia, mereka akan ditolak oleh hukum langit dan bumi di dunia kita. Namun, undang-undang ini memiliki efek penolakan yang sangat kecil pada kita orang-orang di benua langit yang mendalam. Jadi, jangan takut, semuanya. Masuki jurang ruang itu untuk membunuh musuh. Petik 2. Penguasa kota kuno meraung. Semuanya ikut aku, ayo bunuh musuh bersama. Petik 2. Seorang anggota tinggi kota penjaga, seorang pria parubaya berjubah kuning memimpin dan melangkah ke altar teleportasi di tembok kota. Bunuh musuh. Segera, sejumlah besar prajurit juga bergegas ke altar teleportasi. Terinfeksi oleh rentetan pembunuhan jenius muda Ye Yunfei dari daerah lain barusan, banyak prajurit yang bersemangat dan ingin melangkah ke medan perang untuk membunuh musuh tanpa ragu-ragu. Satu demi satu, para prajurit terus berteleportasi keluar kota, sebelum tiba di kota pelindung batas. Alam surga gua, alam cairan mendalam, alam Yuanzu. Ada petarung dari setiap tingkat kekuatan. Dalam waktu singkat, sebelum kota pelindung batas, sejumlah besar orang dari benua langit yang mendalam berkumpul dengan padat. Hanya saja master teratas dari benua langit yang mendalam, 7, 8 dan 9 alam surga gua, semuanya tinggal di kota pelindung batas. Tugas mereka adalah mempertahankan kota. Kota pelindung batas adalah rintangan terpenting untuk mencegah musuh yang kuat dari luar wilayah menyerang benua langit yang mendalam. Bos, Wu Heishan juga datang, bergegas ke sisi Ye Yunfei, dan berteriak. Kemudian, Xiao Hui, Yuan Dayong, Wen Zi, dan Du Buhuan juga berteleportasi satu demi satu, dan mengepung Ye Yunfei. Kepala sekolah Ye, orang-orang Akademi Pelindung Dao juga berkumpul di samping Ye Yunfei satu demi satu, dengan Ye Yunfei sebagai pemimpinnya. Kamu Yunfei, anggota keluarga Su juga berteleportasi, dan Su Qingluo bergegas ke sisi Ye Yunfei segera setelah dia pindah. Qingluo, Ye Yunfei tersenyum sedikit. Qingluo, kembalilah. Di tim keluarga Su, seorang tetua meneriaki Su Qingluo dengan wajah gelap. Namun,
Su Qingluo mengabaikannya begitu saja. Ye Yunfei, bagus sekali. Pria parubaya berjubah kuning itu menatap Ye Yunfei dengan kagum dan berkata, "Kemudian, bunuh." Pria parubaya berjubah kuning melambaikan tangannya dan memimpin, bergegas menuju jurang ruang. Membunuh. Sekelompok besar prajurit meraung, mengikuti di belakang pria parubaya berjubah kuning, dan bergegas. Segera, orang-orang dari benua langit yang mendalam bergegas ke jurang ruang angkasa. Segera, semua orang merasa bahwa mereka telah memasuki ruang yang kacau. Sepotong ruang, waktu dan ruang ini, tampak tidak stabil dan goyah. Satu demi satu, rantai hukum yang sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat terjalin di ruang angkasa. Setiap orang merasa bahwa ruang yang kacau ini sepertinya ingin mengecualikan diri mereka sendiri. Posisi ini awalnya adalah tempat tembok batas berada. Belakangan, sebuah celah ditembus, membentuk saluran khusus dengan ruang dan waktu yang tidak stabil. Energi luar angkasa. Ye Yunfei berjalan ke jurang ruang angkasa, ekspresinya berubah, dan dia merasa ada banyak energi ruang di jurang ruang angkasa ini. Atau, kunpeng di roda totem 9 istana dapat menyerap energi ruang angkasa ini. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Semuanya, jangan takut. Di jurang ruang ini, kekuatan memukul mundur yang diderita oleh musuh yang kuat dari luar wilayah jauh lebih besar dari kita. Pada saat ini, pria parubaya berjubah kuning meraung untuk meningkatkan semangat. Akhirnya, kedua belah pihak bertemu. Perang telah dimulai. Novel 9 Matahari, Bab 543, Serangga dari Profound Sky Continent, ambil nyawamu. Para alien datang untuk membunuh mereka seperti serigala dan harimau, penuh dengan aura pembunuh. Bunuh semua penyerbu ini. Para seniman bela diri dari Profound Sky Continent menyambut mereka dengan semangat juang yang tinggi. Boom, jurang ruang ini mulai bergetar hebat. Haha, kamu yang lemah, jika kamu berani menghadapi musuh, kamu akan mati. Saya melihat bahwa di antara pasukan asing, setidaknya ada 50 atau 60 penguasa alam Dongtian, yang memimpin dan bergegas maju, terbunuh orang-orang di sisi Profound Sky Continent, dan terus terjatuh. Hampir setengah dari master di gua tanah asing ini berasal dari ras monster kuno, dan separuh lainnya berasal dari ras manusia atau ras lain. Hentikan mereka. Para penguasa alam surga dari benua langit yang mendalam bergegas maju, menghalangi para penguasa alam surga dari tanah asing, masing-masing bertarung satu sama lain. Ada sebanyak 100 penguasa alam Dongtian di kedua sisi. Begitu banyak Master Realm Dongtian bertarung bersama, mengguncang jurang ruang ini, bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Orang-orang dari tingkat kekuatan lain di kedua sisi juga bertarung. Pertempuran ini terlalu kejam. Sejak awal, pasukan di kedua sisi terus berjatuhan. Secara umum, pasukan asing sangat kuat. Dalam keadaan di alam yang sama, para prajurit dari benua langit yang mendalam bukanlah tandingan sama sekali. Untungnya, jurang ruang ini memiliki kekuatan memukul mundur yang kuat terhadap pasukan asing, mencegah mereka menunjukkan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Adapun para prajurit di Profound Sky Continent, kekuatan memukul mundur yang mereka terima sangat kecil. Akibatnya, kedua belah pihak nyaris mencapai seri. Bos, kita akan membunuh musuh. Wu Heishan, Xiao Hui, Wen Zi, Dugu Huan, dan Yuan Dayong semuanya menyerang ke depan. Wu Heishan melemparkan kedua tinjunya, dan hantu bintang mengikuti tinjunya, berputar ke depan dan menghancurkan klan monster kuno dari alam yang sama dengan beberapa pukulan. Saya melihat bahwa Dugu Huan memegang pisau yang patah dengan sepotong kecilnya, dan melemparkan 1000 pedang absolut, satu pisau lebih kuat dari yang lain. Dia benar-benar memaksa seorang seniman bela diri pada tahap awal alam Xuanli di negeri asing untuk panik dan terus mundur. Wen Zi dan Xiao Hui bergegas keluar pada saat yang sama, satu di kiri dan satu di kanan, seperti dua harimau kecil. Kekuatan tempur mereka juga luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka membunuh musuh satu persatu. Yuan Dayong melakukan keterampilan magis dari tanah yang tebal, dan satu demi satu dinding kuning tebal muncul di sekeliling tubuhnya, seolah-olah ditutupi dengan baju besi berat, yang dapat digunakan untuk pertahanan atau serangan. Yah, sangat bagus. Ye Yunfei cukup puas. Wu Heishan, Dugu Huan, Wen Zi, Xiao Hui, dan Yuan Dayong, kelimanya berlatih latihan lanjutan yang diajarkan oleh Ye Yunfei kepada mereka. Sekarang, efeknya akhirnya keluar,
kekuatan tempur tidak hanya lebih kuat dari level prajurit yang sama di benua Tianxuan, tetapi juga lebih kuat dari level prajurit yang sama di negeri asing. Seni bela diri dan seni bela diri yang diajarkan oleh seorang kaisar surgawi hanyalah sebuah lelucon. Mereka berlima pasti akan menjadi tokoh besar yang mendominasi Profound Sky Continent di masa depan. Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei memperhatikan Su Qingluo dengan tatapannya. Saya melihat ada hawa dingin yang kuat di antara gerakannya, dan hembusan angin dan salju lahir dari udara tipis, seperti Dewi Es dan Salju. Beberapa makhluk asing yang lemah dibekukan menjadi es loli dalam sekejap. Ternyata latihan warisan keluarga Su adalah untuk mengolah suasana es. Sepertinya, saya memiliki koleksi yang disebut Tianfei Xuanding Jue, yang jauh lebih baik daripada latihan warisan keluarga Su. Mari kita sebarkan ke Qingluo kapan-kapan. Ye Yunfei tidak bisa tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Di jurang ruang ini, ada energi ruang dan hukum ruang. Itu tidak bisa disia-siakan. Ada kunpeng di roda totem Jiugong, dan salah satu bakat kunpeng adalah ruang. Oleh karena itu, energi luar angkasa ini cukup bagi saya untuk mengolah kunpeng Tu, jadi saya tidak dapat menyia-nyiakannya. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei sekali lagi merasakan energi spasial di jurang ruang ini. Jadi, boom, roda bundar yang mempesona dan besar muncul dari belakang Ye Yunfei. Mengaum, di dalam roda bundar itu, binatang suci yang tampak seperti ikan tetapi bukan ikan, dan seekor burung yang bukan burung, keluar dari kotak 9 persegi, dan meraung ke langit, sayapnya seperti awan menggantung dari langit. Kunpeng binatang suci. Boom, saya melihat kunpeng tiba-tiba membuka mulutnya, seperti ikan paus yang mengisap sungai Yangtze, dan mulai melahap energi ruang dan hukum ruang yang ada di jurang ruang ini. Tubuh kunpeng itu mulai berubah dari ilusi menjadi padat. Pada saat ini, Ye Yunfei merasa bahwa energi ruang dan hukum ruang di jurang ruang ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk menolaknya. Sebaliknya, saya merasa sangat nyaman, ada perasaan bebas seperti harimau melepaskan gunung dan naga kembali ke laut. Pada saat ini, dalam pertempuran antara para prajurit dari benua langit yang mendalam dan tentara asing, kedua belah pihak untuk sementara menemui jalan buntu. Ye Yunfei melepaskan pedang roh 5 elemen dan Void Blade, memenggal kepala alien. Pedang roh 5 elemen dan Void Blade membunuh satu demi satu makhluk asing dimanapun mereka lewat. Tapi Ye Yunfei hanya duduk bersila. Sebagian besar perhatian tertuju pada kultivasi, dan sebagian kecil perhatian digunakan untuk mengendalikan pedang roh 5 elemen dan pedang Void untuk membunuh musuh. Hanya dengan kekuatan Ye Yunfei dia berani berlatih di medan perang. Jika itu adalah seniman bela diri cair biasa lainnya yang berani membuat masalah besar, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Segera, kunpeng di belakang Ye Yunfei menarik perhatian orang lain. Serangkaian mata terkejut melihat ke atas. Berpura-pura menjadi hantu. Pergilah ke neraka, sebuah klan monster kuno dengan kekuatan tahap akhir dalam keadaan cair yang dalam bergegas menuju Ye Yunfei, dan cahaya monster besar melesat dari tubuh monster dan menembak ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei bahkan tidak melihatnya, dan menamparnya. Booming, lengan Ye Yunfei terus bertambah tebal dan panjang, dan tamparannya menjadi lebih lebar dari panel pintu. Dengan satu tamparan, klan monster kuno hancur berkeping-keping. Bunuh anak itu, balas dendam para jenius muda yang mati itu. Semakin banyak makhluk asing mulai memperhatikan Ye Yunfei dan bergegas mendekat. Baru saja, Ye Yunfei membunuh 15 jenius muda dari negeri asing sendirian. 15 jenius muda itu semuanya memiliki latar belakang yang hebat. Sekarang, keluarga dan sekte di belakang mereka secara alami ingin membalas dendam dari Ye Yunfei. Bunuh. Segera, puluhan alam suanya datang untuk membunuh Ye Yunfei dari segala arah. Mencari kematian, Ye Yunfei masih menamparnya. Seberkas udara kuning, gelap dan berat muncul dari lengan dan telapak tangan yang tebal. 29 juta kati kekuatan fisik dicurahkan. Puff engah-engah. Para master dari alam cairan eksotis yang sangat dalam yang dibebankan semuanya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Rasanya seperti membunuh lusinan tali dengan satu tamparan. Adegan ini membuat kulit kepala kedua belah pihak terasa mati rasa. Dengan satu tamparan, puluhan master di level cairan yang dalam terbunuh. Kekuatan tempur semacam ini sangat menakutkan. Sebagian alasannya adalah bahwa Ye Yunfei tidak lagi ditolak oleh jurang ruang angkasa ini, sementara para penguasa alam cair misterius di negeri asing itu sangat ditolak.
Bocah di benua langit yang mendalam itu tampaknya sedang berlatih semacam kungfu. Hantu di belakangnya adalah binatang buas kunpeng, yang benar-benar dapat menyerap energi ruang dan hukum ruang secara langsung. Jenis kungfu ini sangat maju. Sepertinya bahwa bidang bintang Xuan Huang kami juga tidak ada teknik canggih seperti itu. Tanda seru, di benua langit yang mendalam, bagaimana mungkin ada teknik kultivasi yang begitu cemerlang? Petik 2. Pada saat ini, di sisi lain jurang ruang angkasa, di kamp tentara asing, klan iblis kuno dengan ketinggian 10 meter berkata perlahan. Tuanku, apakah Anda memperhatikan bahwa anak itu juga telah mengolah kekuatan fisik yang ekstrim? Alam tinggi, seorang manusia yang dapat mengolah tubuhnya sedemikian rupa menunjukkan bahwa dia pasti telah menguasai metode pembentukan tubuh yang sangat maju, kata seorang lelaki tua kurus berbaju hitam, berdiri di samping klan iblis kuno ini. Novel 9 Matahari, bab 544. Itu benar, aku punya firasat jika aku bisa mendapatkan metode penempaan tubuh anak ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi klan monster kuno kita. Juga, aku ingin jenis latihannya. Sebagai perbandingan, serangan terhadap benua langit yang mendalam dapat ditunda. Klan iblis kuno yang tinggi dan tinggi itu memiliki sedikit keserakahan di matanya. Klan monster kuno pada awalnya adalah ras yang dikenal dengan kekuatan fisiknya. Jika mereka mendapatkan formula latihan tubuh tingkat tinggi, mereka secara alami akan menjadi lebih kuat. Oke, aku akan mengirim pesanan sekarang untuk membiarkan mereka membawa anak itu kembali dengan sekuat tenaga. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, pada saat ini, di jurang luar angkasa, para penguasa alam surga gua dari negeri lain menerima perintah untuk menangkap Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Kemudian, mereka semua berbalik dan bergegas menuju Ye Yunfei. Hampir 60 penguasa alam gua. Boom, saya melihat bahwa pemaksaan energi tanpa akhir berubah menjadi gelombang badai, menyapu Ye Yunfei dari segala arah. Perubahan ini datang sangat tiba-tiba. Biarkan semua orang terkejut. Apa yang telah terjadi? Para prajurit di Profound Sky Continent semuanya berteriak ketakutan. Karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan kecepatan para ahli di gua negeri asing itu terlalu cepat. Setelah semua orang bereaksi, hampir 60 ahli di gua tanah asing dan alam langit telah mengepung Ye Yunfei di tengah. 60 helai energi menakutkan tertindas, seperti 60 gunung suci, menekan tubuh Ye Yunfei. Itu membuat tubuh Ye Yunfei tenggelam. Pada saat ini, Ye Yunfei merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengaum, Ye Yunfei meraung dengan marah dan meledak sepenuhnya. Semua kekuatan fisik di tubuhnya dilepaskan. Kekuatan spiritual yang perkasa mengalir seperti sungai yang perkasa, membentuk dinding kekuatan spiritual di sekeliling tubuh. Di roda totem 9 istana di belakangnya, 9 binatang dewa meraung ke langit pada saat yang sama, terutama 3 binatang dewa Qinglong, Taoti dan Kunpeng di antara mereka melepaskan semburan keliaran kuno. Boom! Ye Yunfei melepaskan True Demon Killing Fist, dari bentuk pertama hingga bentuk ke-8, semuanya dalam sekejap. Serangkaian pukulan mengerikan yang sangat berbeda meledak ke segala arah. Pada saat yang sama, pedang roh 5 elemen dan Void Blade juga dipotong. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga melepaskan pedang jiwa surgawi, dan dalam waktu yang sangat singkat, hampir secara bersamaan menyerang lautan jiwa para penguasa alam asing itu. Boom! Lusinan master di alam gua dan surga itu juga melancarkan serangan. Satu orang, melawan hampir 60 master dari alam Dongtian. Adegan ini membuat semua orang takjub. Tetapi, kurang dari 3 pukulan, ledakan, Ye Yunfei tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan terlempar oleh ledakan itu. Kamu Yunfei, aku di sini untuk membantumu. 3 tetua akademi perawat dan kepala sangguan akhirnya sadar dan bergegas pada saat yang sama. Adapun Penatua He, dia tetap tinggal di kota pelindung batas melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi matanya pecah, tetapi dia tidak berdaya. Tuan Raja Iblis memiliki perintah, tangkap anak ini, semuanya, cepatlah. Seorang master dari suku monster kuno dengan kekuatan Dongtian Rilem meraung. Para penguasa alam surga gua di negeri asing itu bergegas menuju Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka. Saat ini, selusin orang berjubah hitam muncul. Setiap pria berbaju hitam memegang pedang hitam panjang di tangannya, menusuk Ye Yunfei seperti ular berbisa. Pembunuh makam, Tian Yu, masing-masing dari mereka adalah dunia gua. Dengan cara ini,
para penguasa alam gua di negeri asing, ditambah selusin atau lebih pembunuh dari makam Tianyu, total lebih dari 70 penguasa alam gua mengepung Ye Yunfei. Ini adalah kekuatan pertempuran yang sangat menakutkan. Ye Yunfei hanya merasa bahwa pemaksaan energi tak berujung meremas ke arahnya, seolah ingin menghancurkan tubuhnya. Meskipun kekuatan Ye Yunfei kuat, itu masih jauh dari cukup untuk melawan begitu banyak penguasa alam Dongtian pada saat yang bersamaan. Ye Yunfei tidak tahan dengan paksaan energi yang dilepaskan oleh lebih dari 70 Master Realm Dongtian sendirian. Ledakan, tubuh Ye Yunfei terlempar terbang lagi. Pada saat ini, 3 tetua Akademi Keperawatan dan Kepala Sangguan bergegas mendekat, ingin membantu Ye Yunfei. Namun, di hadapan lebih dari 70 penguasa alam Dongtian, bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Bang bang bang, dalam waktu kurang dari 3 langkah, 3 tetua panti jompo dan kepala sangguan terlempar, muntah darah berulang kali. Kamu lakukan, bantu Din Ye dengan cepat, dia dalam bahaya. Dalam keputusasaan, 3 tetua panti jompo dan kepala sangguan buru-buru berteriak pada tuan lain dari alam Dongtian di benua langit yang mendalam. Ada lebih dari 60 master alam surga di benua langit yang mendalam yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Jika mereka bertarung bersama, mereka memang dapat membantu Ye Yunfei. Namun, tidak ada master dari alam surga di benua langit yang mendalam datang untuk membantu, dan mereka semua berdiri menonton dari kejauhan. Tidak ada sekte kamikaze kami yang bisa mendekati masa lalu. Menjauhlah, teriak seorang sesepuh dari sekte kamikaze dengan kekuatan alam Dongtian dengan dingin. Orang-orang dari keluarga Feng Yun kita, menjauhlah. Orang-orang dari sekte Tianyan, jangan maju ke depan. Orang-orang dari keluarga Xiao, menjauhlah. Kami orang Siox tidak diizinkan untuk melangkah maju. 5 pejabat tingkat tinggi di Zhongzhou semuanya mengeluarkan perintah. Segera, semua orang dari 5 kekuatan teratas menjauh. Melihat pernyataan yang dibuat oleh 5 kekuatan teratas, para pemimpin tertinggi dari kekuatan lain tersebut tidak berani melangkah maju untuk sementara waktu. Semua orang dapat melihat bahwa 5 kekuatan teratas ini sengaja menargetkan Ye Yunfei, ingin membunuh Ye Yunfei. Oleh karena itu, kekuatan lain tidak berani melangkah maju, jika tidak, mereka akan secara terbuka menyinggung 5 kekuatan teratas. Apa yang kamu lakukan? Din Ye mengalahkan makhluk asing dalam kompetisi barusan, dan memenangkan kehormatan bagi kami di Profound Sky Continent. Akibatnya, sekarang Din Ye dalam bahaya, kamu berdiri dan menonton. Apakah kamu masih dari benua langit yang mendalam? 3 tetua Akademi Keperawatan dan Dekan Sangguan semuanya cemas dan marah, dan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Selamatkan Ye Yunfei. Di dinding kota pelindung batas, penguasa kota kuno, Penatua He, dan beberapa pejabat tingkat tinggi dari kota pelindung batas juga berteriak. Namun, di antara para penguasa alam surga di benua langit yang mendalam, tidak ada dari mereka yang maju untuk membantu Ye Yunfei. Elder, cepat dan selamatkan Ye Yunfei. Su Qingluo juga sangat cemas saat ini, berteriak dan bergegas menuju Ye Yunfei. Akibatnya, 2 tetua suku Su menyusul Su Qingluo pada saat yang sama, dan dengan lambaian tangan, tekanan spiritual yang kuat menekan Su Qingluo, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Cepat dan selamatkan bos. Wu Heishan, Dugu Huan, Xiao Hui, Wen Zi, Yuan Dayong dan lainnya juga menunjukkan keterampilan fisik mereka dan bergegas dengan seluruh kekuatan mereka, ingin membantu Ye Yunfei. Bang bang bang, saat ini, di bawah pengepungan lebih dari 70 Master Realm Dongtian, Ye Yunfei dipukul lagi dan lagi, seperti bola, terus-menerus diterbangkan. Dan terus muntah darah. 3 tetua, Din Sangguan, bawa Wu Heishan dan yang lainnya kembali dengan cepat, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Ye Yunfei mengirim transmisi suara ketiga tetua Dekan Keperawatan dan Dekan Sangguan dari Akademi Penjaga. Kemudian, memanggil, sosok Ye Yunfei menghilang. Novel 9 Matahari, bab 545. Hei, di mana si anak itu? Tanya para penguasa alam gua yang mengepung Ye Yunfei, sambil melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mencari jejaknya. Ini adalah teknik tembus pandang Ye Yunfei. Dia pasti masih berada di ruangan ini, teriak seorang pembunuh dari makam Tianyu. Semua orang di benua langit yang mendalam tahu bahwa Ye Yunfei memiliki teknik gerakan luar biasa yang dapat membuatnya tidak terlihat. Nyatanya, saat ini, Ye Yunfei sudah mengaktifkan jubah bayangan langit dan melarikan diri.
keluar angkasa. Namun, ia merasa kesulitan saat menemukan masalah di jurang. Ruang yang sangat kacau dan struktur ruang yang tidak stabil. Walau ia bisa menggunakan jubah bayangan langit, Ye Yunfei tahu ia tidak bisa bersembunyi di luar angkasa untuk waktu yang lama. Setelah 5 napas, ia jatuh dari angkasa dan muncul kembali di depan semua orang. Sekarang, dia ada di sana, kata para penguasa alam Dongtian yang bergegas mencoba mengepung Ye Yunfei lagi. Tapi, Ye Yunfei menampilkan binatang ilahi Kunpeng di roda totem 9 istana. Hantu besar Kunpeng muncul, dan tubuh Ye Yunfei terbungkus dalam tubuh suci Kunpeng. Kunpeng itu mengepakkan sayapnya dan mendorong ke depan, itu sangat cepat dan berhasil memisahkan diri dari lebih dari 70 Master Realm Dongtian. Salah satu bakat Kunpeng adalah ruang. Meskipun struktur spasial jurang spasial ini kacau, itu tidak berpengaruh pada Kunpeng. Hentikan dia. Lebih dari 70 Master Realm Dongtian meledakkan gelombang energi kekerasan, menghujani Ye Yunfei. Ada juga beberapa penguasa alam Dongtian yang mengorbankan senjata sihir mereka satu demi satu dan meledakkan Ye Yunfei dari udara. Di antara mereka ada seorang biksu jangkung berjubah, mengatupkan kedua tangannya, dan mendorong ke depan. 18 tasbih Buddha terbang dari telapak tangannya dan menangkap Kunpeng dalam sekejap. Boom! 18 manik-manik meledak pada saat bersamaan, menyebabkan Ye Yunfei muntah darah berulang kali. Biksu ini adalah master dari 8 alam gua. Masing-masing dari 18 tasbih Buddha setara dengan serangan kekuatan penuh oleh master dari 8 alam gua. Ayo naik dan bantu Din Ye. 3 tetua dekan perawat dan Din Sangguan mengertakkan gigi dan bergegas maju. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, lebih dari selusin ahli di alam asing berbalik dan menyerang pada saat yang sama, menjatuhkan 3 tetua perawat dan kepala Sangguan ke udara di tempat. Adapun Wu Heishan, Lonely Huan dan yang lainnya, meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk bergegas maju untuk membantu, mereka ditekan oleh tekanan energi dari para penguasa alam surga gua itu sebelum mereka mendekat, dan mereka tidak bisa bergerak, mereka wajah menjadi merah. Belum lagi hands on, Tuan, aku akan keluar untuk membantumu. Teriak Hu Miao, tidak ada gunanya bagimu untuk keluar. Sebaliknya, itu akan menjadi bebanku. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Saat berbicara, hantu Kunpeng tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan meluncur ke depan dalam jarak yang jauh. Lebih dari 70 Master Realm Dongtian itu mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat mengejar Ye Yunfei, dan mereka tidak dapat menahan keterkejutan. Beralih dari rasa malu menjadi kemarahan, mereka mengirimkan serangan sengit satu demi satu, terus membombardir Ye Yunfei. Ye Yunfei terhuyung-huyung karena keterkejutannya, dan lukanya menjadi semakin serius. Meskipun tubuh Ye Yunfei kuat, dia tidak dapat menahan serangan serentak dari lebih dari 70 penguasa alam Dongtian. Hanya ada satu cara, Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Boom! Hantu Kunpeng, dengan Ye Yunfei, meluncur ke depan lagi dengan kecepatan yang mencengangkan untuk jarak yang jauh. Kemudian, dengan pergerakan sosok Ye Yunfei, dia berteleportasi ke menara hantu dan menghilang. Kemudian, menara pantom berubah menjadi setitik debu, mengambang di ruang reot. Pertarungan barusan menghasilkan banyak debu, bersiul dan beterbangan kemana-mana. Setitik debu yang diubah menjadi menara hantu juga tercampur dalam banyak debu, berkibar. Jika itu di dunia luar, para penguasa alam Dongtian ini mungkin telah menemukan debu khusus ini. Namun, di jurang ruang yang kacau ini, sulit ditemukan. Hei, anak itu pergi lagi. Lebih dari 70 Master Realm Dongtian akhirnya menyusul. Struktur ruang di sini tidak stabil, dia tidak bisa bersembunyi lama. Ya, dia akan segera muncul. Lebih dari 70 Master Alam Dongtian melepaskan kekuatan jiwa mereka satu persatu, mencari Ye Yunfei di mana-mana, jadilah praktis kapan saja. Pada saat ini, ujung lain dari jurang ruang. Sungguh teknik tembus pandang yang luar biasa. Setan kuno setinggi 10 meter itu tidak bisa tidak kagum. Bocah ini, asalnya terlalu misterius. Saya curiga dia sama sekali bukan dari benua langit yang mendalam. Sebagian besar seni bela diri dan seni bela diri yang beredar di benua langit yang mendalam sangat rendah, tidak mungkin memiliki seni bela diri dan seni bela diri yang begitu cemerlang. Petik 2. Pria tua kurus berbaju hitam itu berkata, tidak peduli apa asalnya, saya menyukai seni bela diri dan seni bela diri. Petik 2. Mata klan monster kuno penuh dengan api.
Jangan khawatir, tuanku, ada begitu banyak master di dunia gua yang mengepungnya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Pria tua kurus berbaju hitam itu tertawa. Saat ini, di jurang luar angkasa, lebih dari 70 master alam Dongtian masih mencari jejak Ye Yunfei di tempat Ye Yunfei menghilang tadi. Namun, Ye Yunfei tidak pernah muncul lagi. Setelah beberapa perempat jam, Ye Yunfei pasti ada di ruang ini, ayo ambil tindakan dan paksa dia keluar. Seorang pembunuh makam Tianyu berkata dengan suara yang dalam. Makam Tianyu juga memiliki metode rahasia tembus pandang yang cerdik. Pembunuhnya percaya bahwa prinsip teknik rahasia tembus pandang yang digunakan Ye Yunfei harus kira-kira sama dengan teknik rahasia tembus pandang di makam Tianyu meskipun dia sudah tidak terlihat, nyatanya dia masih berada di ruang dan waktu ini. Oke, semuanya muncul dan paksa dia keluar. Oleh karena itu, lebih dari 70 master alam Dongtian memulai bersama. Boom boom boom, satu demi satu energi mengamuk terus membombardir ruang ini. Semburan awan jamur energi terus membubung ke langit. Asap mesiu memenuhi udara, debu beterbangan. Jurang ruang ini terguncang dan tak tertahankan, dan sepertinya akan runtuh di saat berikutnya. Setitik debu yang dibentuk oleh menara hantu terguncang dan terbang jauh. Setelah beberapa saat, ia memasuki ruang dan waktu yang membingungkan dan menghilang. Lebih dari 70 Master Realm Dongtian itu telah menyerang ruang ini. Serangan dari begitu banyak penguasa alam Dongtian terlalu menakutkan. Saya melihat bahwa ruang ini dipenuhi dengan badai energi yang tak ada habisnya, melonjak dan menderu, seperti akhir dunia. Orang-orang di kedua sisi terpaksa mundur lagi dan lagi. Dengan serangan yang mengerikan, bahkan jika Ye Yunfei masih dalam posisi itu, aku khawatir dia akan hancur berkeping-keping, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Sisi menyaksikan serangan mengerikan dari lebih dari 70 Master Realm Dongtian, mereka semua gemetar ketakutan, dan tangan serta kaki mereka lemah. Bocah itu, kamu tidak akan hancur berkeping-keping oleh serangan kami, kan? Bahkan lebih dari 70 penguasa alam Dongtian juga menjadi curiga. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dari serangan semacam itu. Pada saat ini, di menara hantu, Ye Yunfei duduk bersila, di sekeliling tubuhnya, ada tumpukan batu roh, pil, dan obat mujarab, yang menyembuhkan lukanya. Kali ini, Ye Yunfei terluka parah. Pengepungan lebih dari 70 Master Realm Dongtian terlalu menakutkan. Hancurkan tubuh Ye Yunfei berkeping-keping. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah melatih tubuh Jiamu Qingdi ke tingkat pencapaian yang luar biasa, saya khawatir kali ini, saya akan benar-benar jatuh di sini. Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri. Balas dendam ini harus dibalas. Mata Ye Yunfei berkilat dengan niat membunuh. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berkonsentrasi pada penyembuhan. Kualitas menara hantu sangat kuat, dan sangat tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri dengan kekuatan gua untuk mengalahkan menara hantu. Oleh karena itu, Ye Yunfei sama sekali tidak khawatir. Satu-satunya hal yang Ye Yunfei khawatirkan adalah bahwa menara hantu akan berubah menjadi setitik debu, melayang-layang di jurang ruang itu, dan akhirnya, dia tidak tahu di mana itu akan berakhir. Bagaimanapun, ini adalah jurang ruang, yang setara dengan saluran ruang dan waktu kacau, dan apapun bisa terjadi. Novel 9 Matahari, Bab 546. Di tepi jurang ruang angkasa, lebih dari 70 penguasa alam gua telah berhenti menyerang. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka lagi, mencari keberadaan Ye Yunfei di mana-mana. Namun sayangnya, mereka belum berhasil menemukannya. Ye Yunfei seolah-olah menghilang tanpa bekas. Mungkin saja anak itu sudah hancur berkeping-keping oleh serangan kita tadi, kata salah satu master. Mungkin saja, tambah yang lain. Semua Master Dongtian terlihat muram dan berspekulasi satu sama lain. Tuan klan, monster kuno telah memerintahkan mereka untuk menangkap Ye Yunfei hidup-hidup. Tetapi mereka tidak bisa membunuhnya. Jika mereka melanggar perintah itu, mereka tidak akan mampu menahan kemarahan Tuan klan monster kuno itu. Meskipun mereka adalah master dari alam Dongtian, mereka sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Tuan klan monster kuno itu. Kekuatannya telah jauh melampaui alam surga gua. Di ujung lain jurang ruang angkasa, klan iblis kuno setinggi 10 meter tampak sangat tidak senang. Dia ingin memastikan keberadaan Ye Yunfei, tetapi dengan begitu,
Banyak gua di sekitarnya, mereka belum berhasil menangkapnya. Kalian, semua tidak berguna. Geram klan iblis kuno. Tuan, saya pikir ada dua kemungkinan keberadaan anak itu. Pertama, dia sudah hancur, berkeping-keping dalam serangan kita dan telah mati. Kedua, teknik gerakan yang dia gunakan bukanlah teknik tembus pandang. Ini adalah gerakan pintar yang memungkinkannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang, kata pria tua kurus berbaju hitam. Keterampilan yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang. Bagaimana itu mungkin? Bahkan di Xuanhuang Starfield kita, dikatakan bahwa hanya beberapa monster tua dari keluarga Sima yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Di keluarga Sima, ada teknik rahasia kekosongan yang hebat setelah berkultivasi ke tingkat tinggi. Ia mengklaim mampu menembus kehampaan. Mungkinkah anak ini adalah anak inti dari keluarga Sima? Petik 2. Klan monster kuno tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Di bidang bintang Xuanhuang, keluarga Sima adalah keluarga yang sangat kuat. Bahkan klan monster kuno tidak akan berani memprovokasi mereka dengan santai. Jangan khawatir, tuanku. Kelincahan yang ditunjukkan anak itu jelas bukan milik keluarga Sima. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang tetua dari keluarga Sima mendemonstrasikan teknik rahasia kehampaan besar, dan saya sangat terkesan. Ini sudah pasti, kata lelaki tua kurus berbaju hitam itu. Nah, itu bagus. Petik 2. Klan iblis kuno merasa lega dan mengangguk. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi keluarga Sima. Lewati perintah untuk membiarkan orang lain mundur terlebih dahulu, dan alam Dongtian itu akan tetap berada di jurang ruang angkasa dan terus mencari keberadaan bocah manusia itu. Tidak peduli apa, selama masih ada secercah harapan, jangan menyerah. Yaozu kuno berpikir sejenak dan berkata dengan lantang. Oke, pria tua berbaju hitam itu mengangguk, dan segera mengeluarkan slip giok komunikasi, dan mengirim pesan ke penguasa dunia asing di jurang luar angkasa. Segera, tentara asing menerima perintah dan mulai mundur dari jurang luar angkasa. Biarkan pasukan kita mundur juga. Mereka yang memiliki kekuatan alam Dongtian akan terus tinggal di jurang ruang itu. Petik 2. Di kota pelindung batas, penguasa kota kuno melihat mundurnya tentara asing, berdiskusi dengan pejabat tinggi kota pelindung batas, dan memutuskan untuk menarik pasukan. Segera, pasukan kedua belah pihak mundur dari jurang maut ruang. Hanya alam Dongtian dari kedua sisi pakar, tetap di dalam. Para penguasa alam surga gua di negeri asing, serta selusin pembunuh makam Tianyu, terus mencari keberadaan Ye Yunfei. Namun, mereka mencari seluruh ruang jurang sepanjang hari. Tidak ada yang ditemukan. Sangat mungkin bahwa anak itu telah dipukuli oleh kita, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Petik 2. Para penguasa alam Dongtian di negeri asing semuanya menebak. Sebelum mereka menyadarinya, 3 hari berlalu. Para master di alam asing dan selusin pembunuh di makam Tianyu benar-benar menyerah mencari Ye Yunfei. Kembalilah. Sebuah suara datang dari seberang jurang ruang. Kemudian, para ahli di gua tanah asing dan alam langit semuanya menarik diri dari jurang ruang angkasa. Selusin pembunuh dari makam Tianyu menghilang seperti hantu. Semua penguasa alam surga di sisi benua langit yang mendalam juga meninggalkan jurang ruang angkasa. Di jurang ruang angkasa, kesunyian masa lalu telah kembali. Ujung lain dari jurang ruang, pasukan padat dari tanah asing berdiri di kehampaan. Di depan tentara, lebih dari 60 Master Realm Dongtian berlutut ketakutan di depan klan monster kuno setinggi 10 meter. Banyak limbah, kamu bahkan tidak bisa menangkap anak manusia dengan kekuatan tahap awal dari keadaan cair yang dalam. Untuk apa kamu? Kata monster kuno itu dengan dingin. Saat berbicara, kekuatan monster yang tak terlukiskan keluar melalui tubuhnya. Segera, para penguasa alam Dongtian itu, satu persatu, ditekan seperti gunung, dan tubuh mereka berderit, seolah-olah akan meledak di saat berikutnya. Tuanku, selamatkan aku. Para penguasa alam gua itu ketakutan setengah mati. Seperti yang kita semua tahu, temperamen klan monster kuno adalah yang paling murung, dan jika terjadi kesalahan, mereka akan membunuh mereka. Saat ini, tuanku, kabar baik, altar teleportasi di benua langit yang mendalam telah berhasil diperbaiki. Ras monster kuno bergegas mendekat dan berteriak keras. Oke, perintahkan pasukan untuk segera memasuki benua langit yang mendalam. Kali ini, kita harus menaklukkan benua langit yang mendalam. Mulai sekarang, benua langit yang mendalam akan menjadi wilayah klan iblis kunoku.
Klan mengangkat semangat mereka, berkata dengan keras. Pada saat yang sama, di Profound Sky Continent, di Laut Barat, di suatu tempat di bawah laut. Di istana bawah tanah yang luas. Di tengah istana bawah tanah ini, terdapat altar teleportasi kuno. Di sekitar altar, ada banyak sekali klan iblis kuno. Ras monster kuno ini semuanya dibangkitkan di Profound Sky Continent. Semuanya, aku punya kabar baik. Pasukan klan monster kuno kita akan turun ke benua langit yang mendalam melalui altar teleportasi ini dalam waktu setengah jam. Klan monster kuno setinggi 4 meter berkata dengan lantang. Segera, di istana bawah tanah, semua klan monster kuno berteriak dengan gila, dan mereka semua sangat bersemangat. Setelah setengah jam, boom, altar teleportasi mulai bergetar hebat. Bersiaplah untuk menyambut kedatangan pasukan kita. Selusin Jenderal Iblis yang berdiri di depan semuanya sangat bersemangat dan meraung. Boom! Di langit di atas altar teleportasi, lorong spasial yang gelap dan samar tiba-tiba muncul, dan energi monster yang kuat dan kuat diteleportasi keluar dari lorong itu. Kemudian, setelah beberapa saat, sosok jangkung tiba-tiba keluar dari lorong luar angkasa itu. Itu adalah klan iblis kuno dengan ketinggian 5 meter. Miliki kekuatan alam gua. Haha, ini adalah benua langit yang mendalam. Aku ini benar-benar benua tingkat rendah, energi dan hukumnya sangat rendah. Petik 2. Datang ke benua langit yang mendalam. Di belakangnya, sekelompok orang keluar dari saluran luar angkasa terus-menerus. Tentara asing telah secara resmi turun ke Profound Sky Continent. Novel 9 Matahari, Bab 547. Pasukan asing yang sangat perkasa keluar dari Laut Barat dan mulai menaklukkan benua langit yang mendalam dengan sangat mudah. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga lebih dari 200 master dari alam Dongtian yang membuat siapa saja yang bertemu dengan mereka akan dihancurkan. Bahkan para seniman bela diri dari benua langit yang mendalam tidak dapat melawannya. Berita tentang kemunculan pasukan asing dengan cepat menyebar ke seluruh Profound Sky Kontinen seperti angin. Tidak lama kemudian, berita itu sampai ke kota pelindung dunia. Bagaimana bisa ini terjadi? Setelah mendengar kabar tersebut, pemilik kota kuno tidak dapat menyembunyikan rasa keterkejutannya dan kemarahannya. Feng Yundan, bukankah kamu bilang bahwa semua altar teleportasi di Laut Barat telah dihancurkan? Mengapa masih ada pasukan asing yang keluar dari sana? Tuan kota kuno bertanya dengan marah kepada 5 master gua. Sebelumnya, dia telah mengirim 5 master dari alam surga gua ke Laut Barat untuk melacak monster kuno yang telah dihidupkan kembali dan mencegah mereka mengaktifkan altar teleportasi. Namun, ketika situasi di kota pelindung batas menjadi kritis, 5 master dari alam gua surgawi kembali dengan cepat dari Laut Barat untuk melindungi kota batas. Tuan, kota tua, pada saat itu kami berada di Laut Barat dan telah menghancurkan lusinan altar teleportasi. Selain itu, kami telah mencari di seluruh Laut Barat dan semua pulau untuk memastikan bahwa tidak ada lagi altar yang ada. Jubah abu-abu berkata dengan tegas, jika Ye Yunfei ada di sini, dia akan langsung mengenali bahwa lelaki tua berjubah abu-abu ini adalah Feng Yundan, yang pernah menyerang dan melukainya di Sihai. Mendengus. Kamu sangat bodoh. Bagaimana jika ras monster purba membangun altar teleportasi di dasar laut? Tuan kota kuno berkata dengan geram. Kelima, master gua tidak dapat berkata apa-apa ketika mereka mendengar kata-kata tersebut. Tuan kota kuno, kami bergegas kembali segera setelah kami mendengar bahwa kota pelindung batas dalam keadaan darurat. Tidak ada pencarian besar di dasar laut. Petik 2. Salah satu penguasa alam Dongtian menjawab dengan suara rendah. Aku akhirnya mengerti mengapa pasukan klan monster kuno datang untuk menyerang kota pelindung batas secara tiba-tiba. Ternyata itu pengalihan. Ketika kita di Profound Sky Continent mempertahankan kota pelindung batas dengan segenap kekuatan kita, kita akan mengabaikan Laut Barat. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Petik 2. Tuan kota kuno menghela nafas. Kirim perintah dan atur semua pasukan untuk berperang melawan tentara asing. Petik 2. Wajah penguasa kota kuno berubah serius, dan dia berkata dengan suara nyaring. Mengikuti perintah penguasa kota kuno, para penguasa di kota penjaga mengambil tindakan satu demi satu, dan mulai berlari mengelilingi langit yang mendalam benua, mengorganisir pasukan untuk berperang melawan tentara asing. Di daratan,
perang melawan tentara asing pecah di mana-mana. Di daratan, terjadi pertumpahan darah. Pada saat ini, di dekat kota pelindung batas, di ruang bingung tertentu, ada setitik debu, berkibar dan tak menentu. Butiran debu ini adalah menara hantu. Di menara hantu, Ye Yunfei duduk bersila. Di sekeliling tubuh terdapat tumpukan batu spiritual seperti bukit, tumbuhan, ramuan, dan berbagai harta surga dan bumi. Aura yang terkandung dalam harta ini terus-menerus ditarik keluar dan tersedot ke dalam tubuh Ye Yunfei untuk memperbaiki luka Ye Yunfei. Kali ini, Ye Yunfei terluka parah. Lagi pula, kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh lebih dari 70 Master Realm Dongtian yang menyerang bersama terlalu menakutkan. Tubuh Ye Yunfei hampir hancur. Di menara hantu, Ye Yunfei diam-diam menyembuhkan lukanya selama beberapa bulan. Pada saat yang sama, kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh Jiamu Qingdi juga berpengaruh. Setelah sekitar 3 bulan, tubuh Ye Yunfei telah kembali ke kondisi puncaknya. Tampaknya kekuatanku masih belum cukup. Saat ini, hal terpenting bagiku adalah meningkatkan kekuatanku. Petik 2. Ye Yunfei mengenang pengalaman dikepung oleh puluhan Master Dongtian, dan berkata pada dirinya sendiri. Tuan, bagaimana tubuhmu? Pada saat ini, Hu Miao menemukan bahwa Ye Yunfei telah menyelesaikan penyembuhan, dan bertanya dengan cepat. Cedera saya telah pulih, jawab Ye Yunfei. Ye Yunfei, kualitas fisikmu sangat kuat, dan kamu pulih begitu cepat setelah dikepung oleh begitu banyak penguasa alam Dongtian. Huang Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ye Yunfei bergerak dan keluar dari menara hantu. Untungnya, itu masih berada di jurang ruang angkasa. Ye Yunfei menemukan bahwa menara hantu masih berada di jurang ruang angkasa itu. Ada banyak energi ruang dan hukum ruang di sini, dan ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Jangan sia-siakan. Ye Yunfei segera duduk bersila. Boom! Seorang kunpeng muncul di belakang Ye Yunfei. Kemudian, kunpeng ini mulai menyerap energi ruang dan hukum ruang di jurang ruang ini. Jurang spasial ini sebenarnya adalah celah di dinding batas benua langit yang mendalam, yang terhubung dengan seluruh dinding batas benua langit yang mendalam. Oleh karena itu, ada energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa yang hampir tak ada habisnya. Ho, di sekeliling, sejumlah besar energi ruang dan hukum ruang terus mengalir ke arah Ye Yunfei, dan tersedot ke dalam mulut kunpeng di belakang Ye Yunfei. Lambat laun, sosok besar kunpeng menjadi semakin kokoh dan jelas. Waktu berlalu dengan lambat. Sebelum saya menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, sosok kunpeng itu telah benar-benar mengeras, memancarkan semacam nafas luar angkasa yang misterius. Sepasang sayap besar itu dipenuhi dengan energi menakutkan yang dapat mengobrak-abrik ruang kapan saja. Tanpa diduga, di antara roda totem 9 istana, yang paling kuat sejauh ini adalah kunpeng. Ye Yunfei tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri. Karena, di jurang ruang angkasa ini, ada sejumlah besar energi ruang dan hukum ruang angkasa. Dalam setengah bulan terakhir, Ye Yunfei telah mengolah binatang ilahi kunpeng ke tingkat yang sangat tinggi. Dalam setengah bulan terakhir, saya telah mengumpulkan begitu banyak energi ruang di tubuh saya. Saya sudah dapat melakukan beberapa kekuatan supranatural yang berhubungan dengan ruang. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Bahkan jika aku tidak menggunakan jubah bayangan langit, aku masih bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk waktu yang singkat. Ye Yunfei berdiri dan maju selangkah. Energi luar angkasa yang kuat keluar dari tubuh Ye Yunfei, mengguncang ruang kecil di depannya. Memanggil, tubuh Ye Yunfei tiba-tiba menembus ruang kecil itu dan menghilang. Setelah beberapa tarikan napas, sosok Ye Yunfei muncul kembali tidak jauh. Selanjutnya, Ye Yunfei terus mencoba melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Kali ini, Ye Yunfei melakukan perjalanan melalui ruang angkasa tanpa menggunakan jubah bayangan langit, dan hanya mengandalkan kultivasi ruang angkasanya sendiri. Menggunakan Sky Shadow Robe untuk melakukan perjalanan melalui ruang membutuhkan proses aktivasi. Dan mengandalkan kultivasi ruang sendiri, untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, kecepatannya lebih cepat dan lebih bebas. Bagus sekali. Setelah beberapa kali mencoba, Ye Yunfei merasa sangat puas. Saat ini, hei, sepertinya ada ruang kecil di lokasi itu. Mungkinkah itu dunia kecil? Apakah ada dunia kecil di jurang ruang ini? Tiba-tiba, Ye Yunfei melihat ke arah posisi tertentu dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian,
Ye Yunfei bergerak dan datang ke posisi itu. Benar-benar ada ruang di dalam sini. Ye Yunfei sangat terkejut, dia bergerak dan menghilang dengan suara rejan. Saat berikutnya, Ye Yunfei menemukan bahwa dia muncul di ruang kecil. Tempat apa ini? Ye Yunfei benar-benar terpana dengan pemandangan di depannya. Novel 9 Matahari, Bab 548. Ketika saya memandang sekeliling, saya menyadari bahwa ruangan ini memiliki radius hanya beberapa puluh mil saja. Tetapi, aura di dalamnya sangatlah kaya. Jejak, energi keberuntungan menguap dari tanah dan berubah menjadi awan yang berwarna-warni, berkilau dan anggun. Di udara, terlihat seberkas cahaya peri dan energi keberuntungan yang mengambang. Seolah-olah ini adalah tanah suci para peri. Di tanah, berbagai jenis ramuan ajaib dan mahal tersusun dengan rapi. Ye Yunfei melihat bahwa ramuan harta karun kelas 5, 6, dan 7 diatur dengan ribuan tanaman. Bahkan ada obat harta karun tingkat 8 dan 9 yang berlimpah. Yang lebih menakjubkan lagi, Ye Yunfei melihat 5 tanaman obat dao di antara semuanya. Di atas, ramuan ajaib adalah ramuan yang lebih mahal, dan di atas ramuan yang lebih mahal adalah ramuan dao. Tangkai ramuan dao, bahkan di seluruh Xuanhuang Starfield, sudah cukup untuk membuat prajurit dan pasukan tak terhitung jumlahnya mati-matian mencarinya. Di ruangan kecil ini, ternyata ada 5 tanaman ramuan dao. Kemudian, Ye Yunfei melihat ke tengah ruangan. Di sana, terdapat sebuah danau yang jernih. Danau itu cukup kecil, tetapi ketika Ye Yunfei memandang wajah danau dengan seksama, dia terkejut. Air di dalam danau ini memiliki aura yang sangat kaya, yang terkondensasi menjadi cairan, membentuk air danau. Artinya, air di dalam danau ini sebenarnya adalah inti dari energi spiritual yang sangat padat. Di samping danau, ada sebuah altar hitam. Di atas altar itu, seorang pendeta Tao Parubaya sedang duduk bersila dengan jubah kuning Tao. Pendeta Tao itu duduk bersila, wajahnya begitu asli dan jernih. Seperti orang yang hidup, dia sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tapi Ye Yunfei tahu bahwa pendeta Tao itu sudah meninggal. Bahkan, kematiannya begitu bersih sehingga tidak ada sisa-sisa jiwa yang tersisa. Ye Yunfei mengalihkan pandangannya dan menemukan 3 slip giok yang diletakkan di depan pendeta Tao setengah baya. Itu adalah 3 lembar slip giok komunikasi. Ye Yunfei melambaikan tangannya. Panggilan, salah satu slip giok komunikasi melayang dan jatuh di telapak tangan Ye Yunfei. Ada legenda di dunia bahwa siapapun yang mendapatkan menara dao surgawi dapat mendominasi medan bintang Xuanhuang, dan bahkan seluruh alam semesta. Namun, setelah saya mendapatkan menara dao surgawi, saya diburu selama lebih dari setengah tahun. Jika pada awalnya saya tidak mendapatkan pagoda dao surgawi, itu akan bagus. Memikirkan saya, Zhen Xuanzi, yang menghabiskan sebagian besar hidup saya dengan bahagia dan bahagia, pada akhirnya, saya mati karena surga menara dao. Setelah aktivasi, bagian seperti itu keluar. Apa menara dao surgawi? Itu sebenarnya diperoleh oleh Zhen Xuanzi ini. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ye Yunfei langsung terkejut. Di medan perang kuno di wilayah timur, Master Taois yang Ye Yunfei temui pernah menyebutkan pagoda dao surgawi. Harta karun nomor 1 di wilayah bintang Xuanhuang. Di wilayah bintang Xuanhuang, harta karun yang tak terhitung jumlahnya diperjuangkan dengan gila-gilaan oleh para pejuang. Tanpa diduga, pagoda Tiandao diperoleh oleh Zhen Xuanzi di depannya. Ye Yunfei tidak bisa tidak melihat pendeta Tao setengah baya yang duduk bersila di altar. Kepala terowongan pernah mengatakan bahwa saat itu, ada sesepuh dari sekte Tianji di Xuanhuang Starfield. Setelah dikurangi, dia membuat daftar 20 tempat yang paling mungkin di mana pagoda Tiandao disembunyikan. Salah satunya adalah benua Tianxuan. Melihatnya sekarang, sesepuh dari sekte Tianji sangat tepat dalam deduksinya. Karena, Zhen Xuanzi memang bersembunyi di Profound Sky Continent. Lebih tepatnya, itu bersembunyi di ruang kecil di dalam dinding batas benua langit yang mendalam. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Karena pagoda dao surgawi diakuisisi oleh Zhen Xuanzi ini, bukankah itu berarti menara dao surgawi akan menjadi milikku? Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan panas di hatinya.
memanggil. Ye Yunfei melambaikan tangannya, sepotong batu giok di depan Zheng Xuanzi terbang dan jatuh ke telapak tangannya. Pagoda Dao Surgawi, saya telah bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi di atas bintang-bintang liar. Jika Anda seorang pendatang baru, jika Anda ditakdirkan, Anda dapat menggunakan slip giok ini untuk menemukannya. Petik 2. Kedua kalimat ini dicatat dalam slip giok ini. Juga, ada peta. Dari kelihatannya, itu seharusnya peta detail pada bintang tertentu. Ada juga titik merah kecil yang ditandai khusus di peta. Jelas, titik merah kecil ini adalah lokasi spesifik di mana pagoda Dao Surgawi disembunyikan. Ternyata setelah Zheng Xuanzi mendapatkan pagoda Dao Surgawi, dia tidak membawanya, tetapi menyembunyikannya di suatu tempat. Tidak heran, dia telah diburu. Dia membawa menara Dao Surgawi bersamanya, dan dia akan direnggut pergi kapan saja. Ye Yunfei mengangguk. Ya, jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, pergilah ke Tianhuang Xingchen untuk mencarinya, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan lambaian Ye Yunfei, dia mengambil batu giok ketiga di depan Zheng Xuanzi, dan mengambilnya dari langit. Benar-benar tidak berdamai untuk jatuh seperti ini. Warisan hidup saya semuanya tercatat dalam slip giok ini. Mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkan slip giok ini akan dianggap mewarisi mantel saya. Petik 2. Di bagian ketiga slip giok, dua kalimat ini direkam. Lalu, ada latihan dan seni bela diri satu persatu. Ye Yunfei sedikit tersenyum. Jika itu adalah prajurit lain di benua Tianxuan, mereka akan mendapatkan latihan ini ditinggalkan oleh Zheng Xuanzi. Marsial keterampilan pasti akan dianggap sebagai harta. Namun, bagi Ye Yunfei, itu seperti sampah, tidak berharga. Hah, altar ini sebenarnya terbuat dari batu mimpi buruk. Saya mengerti bahwa Zheng Xuanzi ini pasti menderita luka serius pada jiwa dan tubuhnya saat itu. Jadi, tanpa tahu harus kemana, saya mengumpulkan begitu banyak batu mimpi buruk dan menumpuknya di altar untuk memberi makan jiwa dan raga. Tak disangka, sekarang, semuanya lebih murah bagi saya. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke altar dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Ruang kecil ini telah memberiku banyak keuntungan. Petik 2. Ye Yunfei melihat ruang kecil ini dengan sedikit kegembiraan. Ramuan, obat berharga, obat Tao, dan danau yang dibentuk oleh esensi energi spiritual, dan altar yang terbuat dari batu mimpi buruk, masing-masing, semuanya adalah tak ternilai harganya. Bagus, di ruang kecil ini, berlatihlah dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Percayalah, ketika saya meninggalkan bea cukai, kekuatan tempur saya, setidaknya, akan berlipat ganda. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan percaya diri. Kemudian, Ye Yunfei mulai berlatih dalam pengasingan di ruang kecil ini. Hal pertama yang dipraktikkan Ye Yunfei adalah Sutra 9 Yang. Boom! Di dantian Ye Yunfei, bola emas dengan diameter 1 meter meluncur keluar, menyala-nyala. Bola emas ini terbang di atas danau di tengah ruang kecil itu, seperti matahari kecil. Boom! Volume bola emas terus meningkat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus, membuat orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. View! Bola emas itu terus berputar, melepaskan daya hisap yang kuat, terus-menerus menyerap air di danau. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Diameter bola emas itu mencapai 10 meter. Apalagi volume bola emas masih semakin besar. Akhirnya, ketika volume bola emas mencapai 30 meter, Ye Yunfei mengakhiri latihan Sutra 9. Matahari. Novel 9 Matahari. Bab 549. Selama latihan ini, Ye Yunfei meningkatkan ukuran bola emas dari diameter 1 meter menjadi diameter 30 meter. Artinya energi yang terkandung dalam bola emas ini telah meningkat 30 kali lipat. Meskipun tingkat kekuatan spiritual Ye Yunfei belum membaik, itu masih dalam tahap awal dari kondisi cairan yang dalam, tetapi kekuatan-kekuatan spiritual Ye Yunfei telah meningkat 30 kali lipat. Setidaknya itu setara dengan 3 alam gua. Inilah kekuatan Sutra 9 Yang. Dapat dikatakan bahwa hingga saat ini, kekuatan Sutra 9 Yang secara bertahap terungkap. Tatapan Ye Yunfei jatuh ke danau, dan dia melihat bahwa luas danau telah menyusut sekitar sepertiga. Ada 2/3 yang tersisa. Sisa energi spiritual dapat digunakan untuk menumbuhkan Taoti di roda totem 9 istana. Ye Yunfei berpikir sejenak dan membuat keputusan. Di roda totem 9 istana, terdapat 9 jenis binatang buas, yaitu Qinglong,
Baihu, Suzaku, Xuanwu, Kunpeng, Lei Ze, Tao Ti, Zhu Zhao, dan Yu Ying. Di antaranya, Qinglong cocok untuk energi atribut kayu, Suzaku cocok untuk energi atribut api, Xuanwu cocok untuk energi atribut air, Kunpeng cocok untuk energi ruang dan waktu, Lei Ze cocok untuk energi petir, Lilin cocok untuk esensi matahari, dan Yu Ying cocok untuk esensi bulan. Hanya Tao Ti yang dapat melahap dan mencerna energi atribut apapun. Mengaum, ketika Ye Yunfei melakukan latihannya, hantu monster dengan mulut besar muncul di belakang Ye Yunfei. Monster ini ditutupi rambut hitam, berdiri di sana, seperti lubang hitam, sepertinya bisa menelan semuanya. Panggilan, Tao Ti tiba-tiba membuka mulutnya, seperti ikan paus yang mengisap sungai Yangtze, dan mulai menelan air danau di tengah ruang kecil itu. Air danau di danau ini diubah oleh aura yang sangat murni dan kaya, yang tersedot ke dalam tubuh pelahap, dan tubuh hewannya yang besar mulai menjadi padat. Pemaksaan energi yang dilepaskan juga menjadi semakin menakutkan. Waktu berlalu dengan lambat, secara tidak sadar, 10 hari berlalu. Pada saat ini, Tao Ti di belakang Ye Yunfei menutupi area seluas puluhan hektar, seperti awan hitam besar, memancarkan semburan keliaran kuno, yang membuat orang berdebar. Mengaum, tiba-tiba, di suatu tempat, raungan rakus itu meraung ke langit, cahaya hitam meletus di sekujur tubuhnya, dan dia melepaskan kekuatan melahap yang mencengangkan. Di ruang kecil ini, semua energi, hukum, dan cahaya yang melayang di udara semuanya diserap oleh tubuh Tao Ti. Dalam sekejap, seluruh ruang kecil itu diliputi kegelapan, seolah-olah malam telah tiba. Sampai 1 jam kemudian, di ruang kecil, cahaya berangsur-angsur pulih. Kepala rakus di belakang Ye Yunfei telah mundur ke jaringan Jiugong, bersembunyi, nafasnya sedalam laut. Di antara roda totem dari 9 istana, Kunpeng dan Tao Ti adalah yang terkuat saat ini, diikuti oleh Qinglong. 6 dewa lainnya hanya dapat dikembangkan ketika mereka menemukan energi yang cocok di masa depan. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei memandangi danau di tengah ruang kecil itu. Masih ada sepertiga air di danau itu. Ye Yunfei mengeluarkan menara pantom, dan mengirim semua air danau yang tersisa ke menara pantom untuk dilestarikan. Kemudian, akhirnya, mata Ye Yunfei tertuju pada altar hitam. Altar ini tingginya 5 meter dan lebar 10 meter. Seluruh tubuh terbuat dari batu mimpi buruk. Begitu banyak batu mimpi buruk sudah cukup untuk mendorong kekuatan jiwaku ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Yunfei melihat ke altar hitam, matanya sedikit berapi-api. Tubuh jiwamu telah benar-benar menghilang. Batu-batu mimpi buruk ini tidak berpengaruh padamu. Aku akan menguburmu di sini. Aku tidak menghormati batu-batu mimpi buruk ini. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke altar yang duduk bersila Zheng Xuanzi di atas, berkata dengan lantang. Kemudian, Ye Yunfei menebas tanah jauh dengan telapak tangannya. Boom! Tanah itu segera terbelah menjadi lubang yang dalam. Dengan lambaian lengan bajunya, Ye Yunfei mengirimkan gelombang kekuatan spiritual, membawa tubuh Zheng Xuanzi ke dalam lubang yang dalam. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, tanah itu terisi kembali membentuk kuburan tanah. Menilai dari pengalaman Zheng Xuanzi ini, dia seharusnya menjadi master saat itu, tetapi tanpa diduga, dia jatuh ke ruang kecil yang terpencil ini karena pagoda Dao Surgawi. Kemudian, Ye Yunfei duduk bersila di depan altar hitam dan mulai menumbuhkan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, di benua langit yang mendalam, dapat dikatakan bahwa situasinya sangat tegang. Tentara asing mendekat dengan mengancam, terus maju. Seluruh laut barat telah dikuasai oleh tentara asing. Dikatakan bahwa semua binatang laut di laut barat juga ditaklukkan oleh tentara asing dan menjadi tunggangan tentara asing. Di 4 wilayah-wilayah timur, dataran barat, hutan belantara utara, dan perbatasan selatan, hampir separuh wilayah jatuh ke tangan tentara asing. Di tempat yang ditempati oleh tentara asing, para prajurit dari benua langit yang mendalam dibantai secara brutal, darah mengalir ke sungai, dan mayat berserakan di lapangan, yang membuat ekspresi orang berubah. Hanya Zhongzhu yang secara teritorial masih lengkap untuk saat ini. Bagaimanapun, Zhongzhu adalah yang paling kuat di antara 5 wilayah di benua langit yang mendalam. Tentara asing jelas mengetahui hal ini juga, dan berencana untuk menyerang Zhongzhu terakhir. Penguasa kota kuno dari kota pelindung dunia secara pribadi maju dan membentuk aliansi pelindung dunia sebagai kekuatan utama untuk melawan tentara asing. Tiba-tiba,
Pasukan dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia datang untuk mencari perlindungan dengan World Guardian Alliance. Di markas Akademi Taois, di ruang konferensi, Xie Changkong, Din Sangguan, Din Zhou, dan banyak penatua dan diaken biasa semuanya memiliki wajah yang serius. Elder He baru saja mengirim kembali pesan, dan situasinya semakin serius. Seluruh dataran barat telah dikuasai oleh tentara asing. Sekarang, tentara asing sedang mencoba yang terbaik untuk menaklukkan Wilderness Utara. Menurut momentum ini, saya khawatir tidak lama lagi 3 wilayah hutan belantara utara, wilayah timur, dan perbatasan selatan semuanya akan jatuh ke tangan tentara asing. Pada akhirnya, tentara asing akan menyerang Zhongzhou dengan sekuat tenaga. Petik 2, Xie Changkong berkata perlahan, kekuatan keseluruhan tentara asing sangat menakutkan. Dikatakan bahwa di antara tentara asing, setidaknya ada 300 penguasa alam Dongtian. Diperkirakan akan ada semakin banyak master dari alam surga gua dari luar wilayah, yang akan terus memasuki benua langit yang mendalam kita. Adapun Profound Sky Continent kami, hanya ada sejumlah master di Cave Heaven Realm. Kami mendalam benua langit, apa yang bisa kami gunakan untuk melawan? Petik 2, Xie Changkong melanjutkan, terlihat khawatir. Di aula, pejabat tinggi lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tentara asing memang sangat kuat, dan kekuatan benua Tianxuan jelas dirugikan. Xie Changkong tiba-tiba bertanya, hanya menerima setengah dari panggilan telepon. Keluarga Ye dan beberapa anggota tingkat tinggi dari faksi Tianyuan menolak datang ke Zhongzhou, mengatakan bahwa mereka ingin tinggal di wilayah timur dan berperang melawan tentara asing. Kata Din Sangguan, hormati pilihan mereka. Orang-orang dari keluarga Ye dan sekte Tianyuan yang telah dibawa ke akademi harus melindungi mereka dan memberi mereka sumber daya kultivasi terbaik. Xie Changkong terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara yang dalam, Din Xie, ada satu hal lagi. Selama periode waktu ini, saya menemukan bahwa ada beberapa orang yang mengintai di sekitar akademi, sepertinya sedang memata-matai sesuatu. Din Zhou tiba-tiba berkata, aku juga menyadarinya. Saya kira, itu harus menjadi kekuatan teratas di Zhongzhou yang masih memikirkan monumen itu. Mereka ingin memanfaatkan masa-masa sulit untuk merebut monumen Tao. Wajah Xie Changkong menjadi gelap. Perkuat pertahanan. Petik 2, jika mereka berani melakukan kejahatan, mereka harus membayar harganya. Petik 2, Xie Changkong berkata-kata demi kata. Kamu bilang, Din Ye, apakah dia benar-benar mati? Petik 2, tiba-tiba, kata Din Sangguan. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh aula terdiam. Wajah semua orang sangat sedih. Din Ye hanyalah kekuatan tahap awal alam suanya, tapi dia bisa membunuh 7 alam Dongtian itu. Master hanyalah pemuda paling mempesona dalam sejarah Profound Sky Continent kita. Jika Din Ye benar-benar jatuh, itu tidak hanya akan menjadi hilangnya Akademi Pelindung Dao kita, tetapi juga hilangnya seluruh Profound Sky Continent. Xie Changkong tidak bisa menahan nafas. Novel 9 Matahari, Bab 550. Wilayah Timur, Kekaisaran, Qin Besar, Markas Besar Faksi Tianyuan. Di ruang konferensi, Penatua Ren, Si Zongyang, Ren Xuantang, Penatua Wu, leluhur Senyaogu, Ye Tianpeng, Feng Yunjue, permaisuri kerajaan Qin Besar, Kaisar, dan pejabat tinggi lainnya berkumpul di aula, membahas situasi di daerah bagian timur. Beritakan, tanya Penatua Ren. Tiba-tiba, seorang diaken masuk ke dalam aula dengan tergesa-gesa. Penatua Ren, kota Kekaisaran Xiyue telah diserang oleh tentara asing, dan sebagian besar wilayah Kekaisaran Xiyue telah direbut oleh tentara asing. Kata diaken dengan keras. Hati semua orang tenggelam saat mendengar kabar tersebut. Kekaisaran Bulan Ungu adalah negara tetangga Kekaisaran Qin Besar, dan karena Kekaisaran Xiyue telah jatuh, maka langkah selanjutnya tentara asing pasti akan menyerang Kekaisaran Qin Besar. Kita harus siap berperang melawan tentara asing kapan saja, ucap Penatua Ren. Perlahan, kekuatan tentara asing terlalu kuat. Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita akan kesulitan mempertahankan kerajaan Qin Besar. Saya menyarankan kita untuk bersiap-siap. Begitu situasinya kritis, kita akan mundur dan tidak bisa bertarung langsung dengan tentara asing, kata Ren Xuantang. Baiklah, dikatakan bahwa tentara asing yang menyerang Kekaisaran Xiyue dipimpin oleh
Setidaknya 3 penguasa alam surga gua. Dengan kekuatan kita, tidak mungkin untuk melawan. Faktanya, kita harus mundur tepat waktu sekarang. Ada 3 penguasa alam gua, tidak peduli berapa banyak dari kita, tidak mungkin untuk melawan, ujar Feng Yunjue dengan suara yang dalam. Untuk sesaat, semua orang di aula tidak mengatakan apa-apa. Jika kita mundur, bukankah orang-orang biasa di kerajaan Qin besar akan dibantai oleh tentara asing? Tanya tiba-tiba kaisar kekaisaran Qin besar. Tidak mungkin, orang biasa, di masa sulit seperti itu, hanya bisa dibantai. Apalagi ras monster purba itu adalah musuh bebuyutan kita, konon setiap kali sebuah kota dibantai, maka akan musnah, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Petik 2, kata leluhur Senyaogu. Laporkan, Tetua Ren, penguasa kota kuno dari kota penjaga mengirim para ahli untuk membentuk ASEAN di wilayah timur kita, menyerukan semua kekuatan di wilayah timur kita untuk bergabung dengan ASEAN untuk berperang melawan tentara asing bersama. Fraksi Xiang dan fraksi Zenchan telah meninggalkan kerajaan Qin besar untuk bergabung dengan ASEAN. Petik 2, tiba-tiba, diaken lain masuk ke aula dan berkata dengan keras. Dulu, ada 4 sekte besar di kekaisaran Qin besar, yaitu Sekte Xiang, Sekte Tianyuan, Sekte Zenchan, dan Paviliun Xiaoyao. Paviliun Xiaoyao telah musnah oleh Ye Yunfei sekarang, hanya 3 sekte berikutnya. Oke, jika demikian, mari bergabung dengan ASEAN dan berperang melawan tentara asing. Bersama-sama, jauh lebih baik daripada berperang sendirian. Bagaimana menurutmu? Penatua Ren berkata dengan mata berbinar. Ini ide yang bagus. Feng Yunjue mengangguk, yang lain juga mengangguk setuju. Kirim pesanan, biarkan semua orang mengepak tas mereka dan pergi dalam setengah hari. Penatua Ren mengeluarkan perintah. Aku tidak tahu apakah Feier sudah mati atau hidup sekarang. Tiba-tiba, Ye Tianpeng menghela nafas pelan. Apa yang terjadi di jurang ruang di kota pelindung batas telah lama dilaporkan ke markas besar Sekte Tianyuan. Patriark Ye, jangan khawatir, tuannya belum mati. Kata Feng Yunjue segera. Itu benar, saya yakin Tuan Ye masih hidup. Ren Xuantang juga berkata. Penatua Wu, leluhur Senyaogu, dan yang lainnya juga berbicara satu demi satu, menegaskan bahwa Ye Yunfei masih hidup. Di lautan jiwa mereka, ada batasan jiwa yang ditanam oleh Ye Yunfei. Jika Ye Yunfei meninggal, maka pembatasan jiwa ini akan menghilang. Tapi, sekarang, pembatasan jiwa di lautan jiwa mereka masih ada. Ini menunjukkan bahwa Ye Yunfei masih hidup. Hanya mereka yang bisa yakin bahwa Ye Yunfei masih hidup. Semuanya, Feier, apakah dia benar-benar masih hidup? Ye Yunfei bertanya pada Feng Yunjue, leluhur Senyaogu, Ren Xuantang, Tetua Wu, dan lainnya. Faktanya, selama periode waktu ini, dia tidak tahu berapa kali dia bertanya, tetapi dia masih tidak dapat sepenuhnya mempercayai kata-kata Feng Yunjue dan yang lainnya. Karena, Ye Yunfei berada di jurang ruang itu, tetapi dikepung oleh lebih dari 70 penguasa alam gua pada saat yang bersamaan. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan untuk bertahan hidup sangat rendah. Itu benar, Tuan, dia masih hidup, kata Feng Yunjue lagi dengan pasti. Pada saat ini, dalam ruang kecil, Ye Yunfei sedang duduk bersila di depan altar hitam, menyerap energi yang terkandung dalam batu mimpi buruk itu. Panggilan, energi kekuatan jiwa yang perkasa diekstraksi dari batu-batu mimpi buruk itu, seperti sungai di sungai Yangtze, menyatu menuju lautan jiwa Ye Yunfei. Semakin banyak energi kekuatan jiwa diserap, paksaan kekuatan jiwa yang berasal dari kepala Ye Yunfei menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Momen tertentu, kecelakaan, di depan Ye Yunfei, altar hitam tiba-tiba runtuh. Batu mimpi buruk yang membentuk altar semuanya telah diserap oleh Ye Yunfei dan berubah menjadi tumpukan bubuk yang dibuang seperti bukit. Tapi saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei juga telah dinaikkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Tahukah Anda, altar hitam itu tingginya 5 meter dan lebar 10 meter, paling tidak ada puluhan ribu batu mimpi buruk. Dengan begitu banyak batu mimpi buruk, jumlah energi jiwa yang disediakan secara alami menakutkan. Ye Yunfei berpikir sejenak, memanggil. Sebuah pedang kecil terbang keluar dari antara alis dan melayang di depan Ye Yunfei. Jumlah kekuatan jiwa yang mencengangkan terpancar dari bilah pedang kecil itu. Itu adalah pedang jiwa surgawi. Tertawa, tiba-tiba,
Pedang jiwa surgawi menebas ke depan, dan hanya dalam seperempat tarikan napas, ia muncul puluhan mil jauhnya, mencapai tepi ruang kecil ini. Dengan mendengus, pedang jiwa surgawi kembali ke tubuh Ye Yunfei. Kecepatan seperti itu, tidak hanya tidak bisa dilihat dengan jelas dengan mata telanjang, bahkan dengan kekuatan jiwa, juga sulit ditangkap. Tertawa, dengan pemikiran Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi tiba-tiba menebas ke tanah. Gemuruh, di tanah, sebuah lubang besar dengan kedalaman puluhan meter muncul. Pedang jiwa surgawi terdiri dari niat pedang dan kekuatan jiwa, dikompresi dan dipadatkan, dikendalikan oleh jiwa, tidak hanya dapat digunakan untuk menyerang tubuh jiwa lawan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang tubuh lawan. Bahkan, bisa digunakan untuk menyerang semua saat berwujud. Ini adalah efek magis pedang jiwa surgawi. Dengan pedang jiwa surgawi ini saja, aku dapat dengan mudah bertarung melawan penguasa 5 alam surga gua. Ye Yunfei berkata dengan percaya diri. Pelatihan ini, dapat dikatakan bahwa kekuatan Ye Yunfei meningkat pesat. Oke, sekarang, hanya ramuan ini, obat-obatan berharga, dan obat-obatan Tao yang tersisa. Petik 2. Ye Yunfei melihat tumbuhan di mana-mana di ruang kecil ini, dan berkata pada dirinya sendiri. Melihat sekeliling, ada ramuan, obat-obatan berharga, dan obat-obatan Dao, terutama obat mujarab dan obat-obatan berharga, yang tampaknya ditumbuhi rumput liar di mana-mana. Rumput Taiyin Hunyuan, anggur akar tanah, bunga esensi jiwa es, buah kingi, butiansi. Ye Yunfei melihat 5 obat Dao satu persatu, dan berkata perlahan. Masing-masing dari 5 jenis obat Dao ini tak ternilai harganya. Oud Huang, aku akan memurnikan pil jiwa 3 mayat untukmu, yang dapat membuat kekuatanmu menembus ke alam gua dalam satu gerakan. Hu Miao, aku akan memurnikan pil iblis yang kacau untukmu, dan itu juga bisa buat kekuatanmu terobos ke alam gua. Petik 2. Ye Yunfei melihat semua obat mujarab, obat berharga, dan obat Tao, dan menemukan bahwa ramuan yang diperlukan untuk memurnikan pil jiwa 3 mayat dan pil Chaos Suanyao semuanya lengkap. Huang Chang adalah seorang kultivator hantu, dan Hu Miao adalah binatang purba. Kultivasi mereka berbeda dengan prajurit manusia, tidak peduli berapa banyak pil yang mereka minum, tidak akan ada gejala sisa. Oleh karena itu, Huang Chang dan Hu Miao dapat sepenuhnya mengandalkan pil untuk mendorong alam sepenuhnya, jadi tidak perlu takut. Sungguh hebat. Huang Chang dan Hu Miao sama-sama terkejut sekaligus senang. Tentu saja itu benar. Ye Yunfei sedikit tersenyum. Sebagai seorang alkemis, Ye Yunfei telah mengumpulkan sejumlah besar formula alkimia kelas atas, yang masing-masing memiliki efek yang sangat baik. Jadi, Ye Yunfei mengeluarkan Chaos Cauldron dan memulai alkimia. Kuali kacau ini diberikan oleh sisa jiwa tetua dan dari klan bayangan langit di dunia kecil bayangan langit. Di antara tripod alkimia yang dimiliki oleh Ye Yunfei, ini adalah yang terbaik. Setelah kalian berdua menerobos ke alam surga gua, kita harus kembali ke benua langit yang mendalam. Aku tidak tahu bagaimana situasi saat ini di benua langit yang mendalam, kata Ye Yunfei sambil menyempurnakan alkimia. Untuk beberapa alasan, Ye Yunfei selalu memiliki firasat buruk. Tentara asing datang mengancam, dan tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Bersambung.